Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta, atas iradah dan inayah dari Allah. Siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kajian Murabit. Semoga kajian ini menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi jalan juga Allah memberkahi ya, hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan salah satunya adalah melakukan thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu ibadah maliyah yang sekarang lagi tren ya, termasuk yang viral ya, baik di akademisi maupun di non akademisi, adalah ibadah wakaf gitu, terutama setelah Presiden itu mendorong gitu terkait dengan dan juga Badan Wakaf Indonesia yang disebut dengan wakaf tunai ya. Ada pro kontra di sana, tentu bukan bagian kita untuk membahas itu, tapi hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang apa keutamaan dan keistimewaan wakaf ini, sehingga begitu banyak hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaannya begitu ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi mendorong kita agar kita bisa melakukan ibadah yang luar biasa ini. Biasanya kalau kita memahami ilmunya, ilmu itu akan menuntut menjadi amal gitu ya. Bisa masih ingat dulu guru Ustaz suka bilang, kalau kita ingin ibadah haji maka pelajarilah manasik haji. Suatu saat pasti ibadah haji. Uangnya dari mana terserah Allah gitu ya. Sama kalau kita mungkin ingin bayar atau ingin menunaikan wakaf, maka pahami ilmunya. Nanti mudah-mudahan kita semuanya bisa berusaha berwakaf, bisa punya sesuatu yang menjadi jalan Allah mengalirkan pahalanya kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita. Izinkan Ustaz untuk berbagi ya, sharing materinya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat piramid berkait dengan ibadah harta yang umum ya, Ustaz tidak menyebutkan hibah dan hadiah, karena hibah hadiah itu ada alasan lain gitu ya. Biasa kalau hibah itu alasannya, kalau hadiah itu alasannya karena rasa suka, kemudian alasannya karena penghormatan. Kalau hibah biasanya pemberian begitu ya, tanpa alasan apapun. Kalau yang ini adalah alasannya adalah taqarrub ila Allah gitu ya, taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Itu kalau dari besaran harta dari yang dikeluarkan, maka kita bisa melihat bahwa sedekah itu adalah paling kecil ya, sedekah itu, karena sedekah bisa dengan sesuatu yang sepele gitu ya. Itu ya, dalam hadis Rasul menyampaikan, idza tabakta ma'raqatan fa'aksir ma'ha wa ta'ahad bijiranaka. Kalau engkau memasak sayur mayur, kata Rasulullah, perbanyak airnya, kemudian bagikan kepada tetangga gitu ya. Itu sedekah ya begitu. Naik ke lebih atas itu zakat. Zakat itu kan 2,5% gitu ya. Tidak kurang dari 2,5%, kecuali zakat peternakan ya, bisa kurang ketika jumlahnya besar, banyak begitu ya. Itu kemudian naik lebih besar lagi adalah infak ya. Infak itu sampai kepada 33,3% begitu ya. Kita tahu hadis yang terkait dengan keutamaan berinfak, ketika ada nama orang yang disebut oleh Allah di langit begitu ya, di mana diperintahkan awan untuk mengaliri kebunnya gitu. Padahal kebun-kebun yang lain kekeringan, tapi kebun dia banyak air gitu, karena hujan hanya turun di kebun yang dia miliki. Ternyata ketika ditanya apa rahasianya, rahasianya adalah sepertiganya dia gunakan untuk berinfak, sepertiganya untuk keluarga, dan sepertiganya digunakan untuk modal usaha begitu ya. Itu jadi infak lebih besar begitu. Dan lebih besar lagi adalah wakaf sebenarnya, karena wakaf ini memang dia pada level ibadah yang orang sudah tanda kutip ya, orang wakaf itu orang yang sudah tidak tertarik
tertarik lagi dengan dunia. Orang yang berwakaf itu memang adalah orang-orang yang memang tujuannya sudah ingin menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya itu. Ingin memberikan semuanya untuk Allah. Begitu ya itu. Makanya wakaf itu lebih besar ya begitu. Dan kita tahu di dalam sejarah bagaimana dulu para sahabat kalau mereka berwakaf tidak dengan yang ecek-ecek, tetapi mereka menyerahkan dengan jumlah yang sangat besar. Begitu ya, jumlah yang sangat besar. Itu kebun, mungkin kebun, kemudian sumur yang memang harganya adalah harga yang sangat mahal gitu ya itu ya. Tapi nanti kita tidak akan menafikan adanya wakaf-wakaf yang sifatnya sedikit begitu ya itu. Tapi secara umum itulah ya. Jadi posturnya begitu dari piramidnya ya, sedekah sedikit naik ke zakat lebih besar, besar lagi adalah infak, kemudian wakaf begitu ya itu. Nah, tetapi dalam penunaiannya itu terbalik gitu ya. Sedekah banyak orang yang bisa melakukan. Kalau zakat mungkin agak banyak begitu, infak lebih sedikit dan wakaf sedikit lah begitu ya itu. Karena memang ini adalah ibadahnya orang-orang luar biasa. Makanya Allah menyampaikan wakaf itu kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Tidak akan sampai kepada kebaikan sampai memberikan apa yang paling kalian cintai, kalian sukai. Jadi memang wakaf itu adalah ibadah orang yang sudah tidak mencintai harta, dia hanya mencintai Allah gitu kan itu. Jadi ke harta itu sudah kurang rasa cintanya begitu ya itu. Berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau orang lain wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, orang-orang yang muwakif ini adalah orang-orang yang kalau dia melihat harta itu, dia ingin harta itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wakaf gitu ya itu. Nah, itu dari sisi ibadah harta kita yang kita tunaikan gitu ya itu. Nah, kemudian apa itu pengertian wakaf, dalil dan keutamaannya? Supaya ini kita paham ya. Wakaf secara bahasa itu diambil dari kata-kata waqafa yaqifu, yaitu waqfan, habasa yahbisu habsan. Artinya al-habsu itu apa? Menahan gitu ya, menahan. Biasanya kalau orang berdiri waqaf gitu ya. Kalau kita baca Al-Qur'an biasanya ada waqaf, maka berhenti ya begitu ya. Atau habasa itu menahan. Makanya polisi misalkan habasa sariq, polisi menahan pencuri misalkan pisijen di penjara begitu kan tuh. Karena memang ketika harta itu sudah diserahkan, diwakafkan, maka dia berhenti kepemilikannya dari manusia diserahkan kepada Allah begitu ya itu. Walaupun kita tahu sebenarnya pada hakikatnya semua harta adalah milik Allah. Begitu, ya itu. Hanya saja kita manusia merasa kita memiliki, begitu ya itu. Merasa memiliki rumah, memiliki tanah, kebun dan sebagainya. Nah, ketika harta sudah diwakafkan, maka berhenti kepemilikan kita dan kita serahkan kepada Allah sang pemilik segalanya, begitu. Maka tidak bisa lagi manusia mengklaim kemudian memanfaatkan untuk kepentingan dirinya karena dia sudah diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya secara bahasa adalah al-habsu. Nah, kalau secara istilah saya nulis fikih, wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilu tsamarah. Menahan pokoknya ya. Pokoknya itu ditahan, wa tasbilu tsamarah, dan buahnya itu yang disebarkan begitu ya. Jadi pokoknya harus ada, kemudian hasilnya ri'nya dalam bahasa Arab begitu itu dibagikan ya. Ai habsul mali, ditahan pokok hartanya, wasarfu manafihi, dan mendistribusikan kemanfaatannya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf yang benar-benar wakaf sebenarnya kalau kita melihat adalah masjid ya begitu. Masjid itu betul-betul memang wakaf itu harus begitu ya. Masjid berapapun dibangunnya, miliaran sekalipun, tidak ada orang masuk masjid berbayar begitu ya gitu ya. Jadi orang bisa memanfaatkan baik untuk ibadah ya, untuk istirahat ya. Bahkan beberapa masjid itu menyediakan tempat menginap begitu kan gitu ya, bagi mereka-mereka yang membutuhkan tempat singgah sebentar gitu kan gitu. Kemudian juga di situ tempat belajar begitu ya, dan semuanya gratis, free of charge gitu. Kenapa? Karena memang masjid ini milik Allah. Siapapun yang di sana beraktivitas mau melakukan apapun silahkan. Ya, harusnya memang demikian wakaf itu. Kenapa? Kemanfaatannya betul-betul dirasakan oleh seluruh umat, oleh mauquf alaihnya, begitu semua merasakan begitu ya. Tidak seperti mohon maaf wakaf-wakaf yang lain yang Ustaz kadang agak-agak secara pribadi mungkin
agak mempertanyakan, misalkan ketika sekolah dibangun dengan wakaf tetapi biayanya mahal begitu kan gitu ya. Memang ada kontraproduktif kalau menurut Ustadz, dan harusnya apapun yang dibangun oleh wakaf maka harusnya jadi lebih murah, lebih bisa aksesibel oleh seluruh masyarakat. Pasar kalau dibangun oleh wakaf maka berarti harga-harganya akan murah. Kenapa? Karena nggak ada lagi biaya biaya untuk sewa gedung misalkan. Kalaupun ada, biayanya tidak semahal sewa yang memang betul-betul sewa berdasarkan rumus bisnis B2B kan ya gitu kan. Tapi ini betul-betul layanan, betul-betul memberikan yang terbaik untuk umat, kemanfaatannya begitu ya itu. Makanya masjid lah contohnya ya begitu ya. Seberapa besar masjid, mewah begitu ya, fasilitasnya luar biasa, tapi tidak ada masjid yang harus berbayar gitu ya. Walaupun dulu pernah ada masjid di salah satu provinsi di Sumatera begitu ya, sampai viral, tapi itu kan menurut saya lebih karena kurang paham ya. Tapi secara umum kita paham banget bahwa masjid itu adalah luar biasa ya, sebagai wujud wakaf asli begitu gitu ya itu. Dan tidak ada tiket untuk masuk masjid, biaya masuk tiket begitu ya untuk masuk masjid, semuanya gratis, semuanya bisa memanfaatkan, semua bisa menikmati begitu ya itu ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kalau dalam pengertian kontemporer biasanya ya, terutama kalau kita kaitkan di perundang-undangan, maka wakaf itu berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya. Tahan lama ya, tapi tidak selama-lamanya sih sebenarnya ya kalau Ustadz amati begitu, karena zaman Rasulullah kan juga ada orang yang mewakafkan kuda, ada yang mewakafkan zirah baju perangnya, kan itu kan tidak akan selama-lamanya ya begitu. Tapi memang semakin bertahan lama zatnya, semakin banyak pahalanya sebenarnya gitu ya. Makanya kalau kita amati begitu ya, yang didorong kalau kita lihat, mohon maaf kalau Ustaz boleh berpendapat ya, yang didorong oleh Rasulullah SAW umat ini agar memperbanyak wakaf tanah, karena tanah itu kan secara hitungan kita dia akan abadi ya, kecuali ada takdir dari Allah yang lain ya, bencana dan lain sebagainya. Tapi secara umum tanah itu adalah sesuatu yang akan abadi, akan ada selamanya begitu kan begitu. Makanya kalau misalkan ada pembukaan lahan wakaf, maka kita sebenarnya yang harus berbondong-bondong itu adalah berbondong-bondong ketika pembebasan lahannya, karena itu yang akan abadinya begitu ya itu. Bangunan atau apapun yang di atasnya kan ada batas waktunya ya itu. Walaupun tentu soal pahala, soal berapa lama itu urusannya Allah gitu ya. Tapi tanah itulah yang memang harus dibiasakan begitu ya itu, untuk diperluas wakaf, aset wakaf ya begitu ya. Karena kita bisa melihat pembelajaran dari misalkan Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar, bagaimana Al-Azhar itu bisa survive ribuan tahun ya sampai sekarang gitu kan itu, bukan ratusan tahun, mohon maaf ya, sampai sekarang. Itu kenapa? Karena memang wakafnya luar biasa, tanahnya itu di mana-mana. Mesir 1/4 katanya tanah yang subur itu milik Al-Azhar sebagai wakaf gitu kan itu. Jadi dirasakan kemanfaatannya udah ratusan tahun sampai sekarang. Kepada seorang atau nazir penjaga wakaf. Jadi wakaf itu bisa diserahkan kepada seseorang yang menerima wakaf atau nazir. Nazirnya bisa perorangan atau badan pengelola ya. Sekarang harus akreditasi oleh BWI kalau di Indonesia, dan ketentuan bahwa hasil atau manfaat digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya itu. Jadi pemanfaatannya adalah sesuai syariat Islam. Memang yang menjadi mauquf alaihnya adalah seluruh umat Islam ya begitu. Itu wakaf secara umum begitu ya itu dalam pengertiannya. Kalau di undang-undang yang ada di kita, di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, itu disampaikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang. Gitu. Jadi bisa berkelompok ya, gitu ya, bisa banyak orang, begitu ya itu. Atau badan hukum ya, seperti misalkan PT atau mungkin koperasi lah seperti begitu ya, yang memisahkan sebagian dari benda miliknya ya dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Ya, jadi dipisahkan dari kepemilikan dia, dilembagakan untuk selama-lamanya, jadi tidak mungkin lagi dimiliki oleh yang lain. Nah, pemanfaatannya lah untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, ibadah bisa pasar, bisa untuk madrasah begitu ya, pemakaman umum gitu ya,
ruko-ruko yang nanti kemanfaatannya bisa dirasakan. Ustadz sangat dulu pernah berkunjung ke salah satu pesantren di daerah Bandung yang luar biasa begitu ya. Sebelum pesantren itu berdiri, maka tanah wakafnya itu luas, dan tanah wakafnya itu adalah ratusan hektar kebun teh begitu ya itu. Sehingga sudah diprediksi bahwa nanti ke depan pesantren tersebut biayanya tidak bergantung kepada santri, tapi bergantung, bahkan mohon maaf bahasanya, tidak bergantung kepada umat ya begitu, tetapi bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan dari kebun teh yang luasannya ratusan hektar begitu. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan sumbernya dari mana? Dari wakaf begitu ya itu. Dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana tadi Ustadz katakan, bagaimana Al-Azhar bisa kuat begitu ya, menjadi universitas yang tetap terdepan ya di dalam mensiarkan dakwah begitu. Salah satu sumber pendanaannya adalah dari wakaf-wakaf yang ada. Dan bahkan mohon maaf, universitas besar di dunia seperti Harvard, kemudian juga katanya Oxford University ya, itu semuanya dibangun dengan dana wakaf dalam bahasa kita, dalam bahasa mereka endowments gitu ya, dana-dana yang memang diberikan oleh para pendiri dan alumni, kemudian dibeli begitu ya, sampai akhirnya luas, kemudian bahkan bisa memiliki cabang di berbagai negara begitu katanya, itu dari endowments gitu ya. Dan sebenarnya itu mereka mencontoh apa yang ada di negara kita, di agama kita, itu agama Islam begitu ya itu. Karena mereka juga bisa melihat bagaimana universitas-universitas Islam itu besar begitu, karena sumber-sumber dananya adalah dari dana wakaf begitu ya itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, secara umum wakaf itu ada dua ya. Pertama ada wakaf ahli atau zurri ya, dari sisi mauquf alaihnya, orang yang menerimanya. Jadi wakaf ahli adalah wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ini adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik keluarga wakif maupun orang lain. Biasanya kalau di masyarakat kita di Jawa Barat, orang tua kita selalu mengatakan ini wakaf haji apa gitu. Nanti yang menerimanya adalah orang, misalkan sawah diwakafkan, tetapi tidak pemanfaatnya tidak untuk umat keseluruhan, tapi penerimanya ditunjuk. Misalkan untuk keluarga yang menerima yang tidak mampu, atau untuk masyarakat di sekitar itu gitu ya itu. Jadi tidak diperluas begitu ya itu penerima wakafnya atau mauquf alaihnya begitu ya itu. Diperbolehkan, tidak jadi masalah begitu ya. Kalau kita misalkan punya kebun ya, atau misalkan punya rumah begitu ya, rumah, kemudian kita bilang ke anak-anak kita, ini rumah bapak mah oleh bapak atau oleh ibu sudah diwakafin. Wakaf artinya apa? Tidak boleh dijual oleh kalian, tapi manfaatkan oleh kalian sampai kapanpun gitu, bisa begitu ya itu. Kemudian yang kedua wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang tertentu. Jadi siapapun ya boleh memanfaatkan. Nah, biasa kayak masjid-masjid kan itu wakaf khairi atau madrasah begitu ya. Atau misalkan kalau zaman sekarang itu ada sumur-sumur ya, water well, misalkan itu wakaf khairinya begitu ya, dibangun dengan dana wakaf, kemudian orang bisa memanfaatkan begitu ya, dari air yang dihasilkan sumur tersebut, siapapun boleh menggunakan, memanfaatkan, itu wakaf khairi namanya ya begitu. Kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu kalau dari sisi wakaf kan yang paling utama adalah wakaf khairi, karena kemanfaatannya bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat begitu kan gitu ya itu. Tentu ini jauh lebih bermanfaat, tapi bukan berarti wakaf ahli itu tidak benar begitu ya. Itu juga benar begitu ya, itu diperbolehkan di dalam agama. Ada pembatasan orang-orang yang menerima wakafnya begitu ya. Baik. Kemudian apa sih keutamaan wakaf? Nah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayatnya selalu dikaitkan dengan wakaf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai, kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Dan apa yang kalian infakkan berupa walaupun hanya sedikit begitu ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengatakan ayat ini harusnya menjadi inspirasi bagi kita ya gitu. Harus pernahlah kita ngamalin, kata beliau, kalau kita memiliki sesuatu yang kita cintai, kita segera untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya itu. Dan tentu tidak ada yang paling dicintai oleh orang kecuali sesuatu yang biasanya bernilai ya, besar, mahal, yaitu rare, ya, jarang begitu ya itu. Makanya dulu sahabat punya kebun di Bareha
Bayroha gitu ya, mengatakan ya Rasulullah, itu kebun di Bayroha itu saya wakafkan, saya serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bakin kata Rasulullah. Beruntung gitu ya. Yang diwakafkan bukan kebun kosong, bukan kebun yang tidak produktif, tapi kebun yang di situ banyak pohon kurmanya begitu. Bahkan menurut riwayat kebunnya itu mau panen gitu. Ketika ia mendengar ayat ini, langsung terbesit dalam pikirannya, inilah yang paling harta yang paling saya cintai, inilah harta yang paling saya sukai begitu ya, dan saya akan menginfakkannya, mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu ya gitu. Memang tidak mudah, tapi makanya kata Ustaz tadi, wakaf ini pada level atas begitu ya. Pada level atas di mana orang sudah teredukasi dengan baik, sudah terbiasa begitu ya, sehingga dengan sesuatu yang besar sudah tidak berat lagi begitu ya itu. Makanya jarang ya orang ujuk-ujuk wakaf gitu kan gitu ya, padahal sebelumnya misalkan jarang sedekah, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah infak gitu ya, kemudian tiba-tiba dia wakaf gitu ya. Walaupun Ustadz tidak menafikan ada itu biasanya sudah sudah menjadi kehendak Allah ya begitu ya itu. Itulah orang-orang yang orang yang istamiluhu gitu kan. Orang yang ingin diwafatkan oleh Allah dalam kebaikan itu adalah kata Rasulullah yastamiluhu, yang Allah akan mempekerjakan dia. Mempekerjakan itu adalah katanya orang tersebut akan tiba-tiba melakukan sebuah kebaikan kemudian wafat dalam keadaan demikian gitu ya itu. Ustadz dapat kisah dari guru Ustadz begitu ya. Ada seorang dosen yang luar biasa ya. Beliau dosen yang katanya tidak pernah azan kecuali beliau sudah duduk di masjid. Jadi duduk dulu baru azan gitu ya. Kebanyakan kita kan biasanya dengar azan baru berangkat ke masjid. Beliau itu adalah duduk di masjid sebelum azan. Dan sampai bertahun-tahun jadi dosen tidak pernah punya kendaraan pribadi. Beliau naik umum, naik angkot setiap jadi mengajar di kampus begitu ya itu. Sederhana memang kehidupan beliau, tapi ketika di ujung beliau mau meninggal dunia, beliau mewakafkan harta beliau miliki, tabungannya, kemudian tanah untuk keluarga besarnya, ya artinya atas namakan orang tuanya, atas namakan beliau dan juga istrinya yang sudah menulai beliau katanya. Dan ini suatu yang luar biasa, dan tentu itu kan tidak ujug-ujug. Kebiasaan sedekah infaknya sudah terbiasa begitu ya itu, sehingga apa, kalau orang sudah terbiasa mengeluarkan nanti tidak akan berat lagi begitu ya, makanya akan dimudahkan oleh Allah begitu ya itu ya. Makanya sedekah zakat itu adalah semacam latihan gitu, latihan kemudian nanti membesar dan muakaf gitu ya itu begitu. Di ayat tadi yang dibacakan oleh pembawa acara, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan masalladin yunfiqun amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at habbah wallahu yudhaifu liman yasha gitu ya, wallahu wasi'un alim. Ayat ini memang berlaku untuk apapun, karena sedekah, kata Ustaz, sedekah, zakat, infak, wakaf sama ya, itu sama mengeluarkan harta begitu ya itu. Besarannya saja yang berbeda gitu ya itu, dan juga pemanfaatannya saja begitu ya itu besaran dan pemanfaatan kalau Ustaz melihatnya ya, perbedaan empat itu. Tetapi dari sisi pahala sedekah masuk untuk pahala infak, zakat dan juga untuk wakaf gitu ya itu. Maka sedikit saja ketika orang bersedekah misalkan dengan satu biji, satu kurma, maka pahalanya adalah 700 kali lipat, dan Allah bisa lipat gandakan jauh lebih banyak begitu. Bayangkan kalau orang wakaf dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai, ya, maka tentu pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan sangat-sangat besar gitu ya itu. Maka beruntunglah gitu Bapak Ibu semuanya kalau misalkan di lingkungan kita ada pembangunan masjid atau madrasah ya, kemudian membutuhkan dana untuk membangunnya begitu ya, maka berbondong-bondonglah kita untuk menyisihkan ya, sebagian dari harta kita menjadi wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang pahalanya sangat luar biasa begitu ya itu. Kita tahu Rasulullah SAW pun beliau wakaf ya, membeli sebagian bidang tanah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi ya. Kalau tidak salah Masjid Nabawi itu dibangun dari sebagian harta beliau, sebagian harta dari
dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga dari Bani Najjar kalau tidak salah, begitu itu. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling banyak amal solehnya dari si wakaf, ya Rasulullah, karena dari pertama begitu dibangun masjid itu sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah Masjid Nabawi kan terus-terusan ada, begitu ya itu. Dan kenapa misalkan pemerintah Arab Saudi begitu bangga begitu ya dengan pelebaran dan sebagainya, karena ingin mendapatkan keutamaan dari wakaf ini, ya begitu ya, dengan pahalanya yang luar biasa. Nah, kemudian ini dasar hukum wakaf sekaligus juga sebenarnya keutamaan berwakaf ya. Rasulullah SAW menyampaikan idama tal insan in qata'amalu illa min salasatin. Apabila seorang hamba meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, atau bahasa lain adalah wakaf. Walaupun ada yang membedakan, katanya wakaf ketika hidup, sedekah jariyah ketika diberikan ketika sudah wafat, atau ada yang mengatakan terbalik begitu ya. Tapi intinya adalah sama lah, kita mengambil pemahaman yang sama bahwa wakaf itu akan menjadi amal soleh yang pahalanya terus mengalir ya. Dia menjadi passive income lah kalau dalam pendapatan kita. Dia menjadi pasif pahala begitu ya. Jadi pahala yang terus mengalir walaupun orangnya sudah berhenti tidak melakukan karena sudah melakukan apapun, karena memang sudah dicabut nyawanya oleh Allah ya. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat begitu ya, yang diajarkan diamalkan begitu ya, menjadi teladan bagi yang lain. Wa waladin sholihin yad'ulahu, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Anak yang soleh tentu ada batasnya ya kan. Anak kita meninggal ya sudah beres, cucu mungkin nanti melanjutkan gitu ya. Ilmu bermanfaat itu akan panjang, begitu lebih panjang lagi adalah sedekah jariyah begitu itu. Makanya orang bisa saja dapat tiga-tiganya, tetapi kalaupun tidak, kita pilih mana yang paling bisa kita lakukan. Saya yakin sedekah jariyah wakaf pun bisa kita lakukan sebenarnya. Walaupun tentu kita tidak bisa seperti atau belum bisa bahasanya seperti para sahabat yang mungkin hektaran diwakafkan ya, mungkin kita baru 1 meter atau zaman sekarang kan gitu ya, pertumbak begitu kan, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan itu jadi kebaikan, jadi amal soleh untuk kita semuanya begitu ya itu. Makanya para sahabat berlomba-lomba begitu ya itu untuk melakukan wakaf ini begitu. Baik, di dalam riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW menyampaikan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa sanatihi ba'da mauti. Di antara yang mengikuti seorang muslim berupa amal dan kebaikannya setelah ia meninggal dunia adalah pertama, ilman nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan gitu ya. Makanya jadi guru, jadi ustadz, jadi pendidik ya. Apapun ilmu yang dia ajarkan selama bermanfaat, insya Allah akan menjadi kebaikan-kebaikan yang luar biasa begitu ya itu. Awala dan solihan yang tarokoh, atau anak soleh yang ia tinggalkan yang selalu mendoakan. Awal mushafan warathahu, atau mushaf yang diwariskan. Karena zaman dulu mushaf itu sesuatu yang mahal ya, begitu ya, mahal begitu ya. Walaupun zaman sekarang juga bukan berarti tidak ada, tetap ya mushaf diwariskan begitu ya. Makanya ada istilah wakaf, punya wakaf mushaf Al-Qur'an, tebar mushaf begitu ya. Aw masjidan banahu ya, atau masjid yang ia bangun begitu ya. Aw baitan libni sabil, atau rumah singgah begitu ya, bagi orang-orang yang membutuhkan begitu ya. Bikin hotel melati begitu ya, jika orang-orang yang datang ke kota kemudian tidak memiliki biaya untuk menginap, dia bisa tinggal di sana begitu ya. Nahran ajrahu, atau ia mengalirkan sungai begitu ya. Ia buat sungai, buat parit begitu. Kemudian parit itu ada kemanfaatan dirasakan oleh sebanyak orang. Atau katanya sedekah yang dikeluarkan min malihi isihatihi wa hayatihi, pada saat sedang sehat dan juga masih hidup, talhakum ba'di mauti, akan mengikutinya setelah kematiannya. Jadi kalau hadis ini secara umum ya, apapun yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan selama kita sedang sehat gitu ya, itu akan menjadi pahala yang ngalir terus-menerus begitu kan gitu ya itu. Sebagai contoh beginilah ya, kalau misalkan kita bersedekah kepada orang ya, kepada anak, seorang anak, bisa anak itu kemudian dia belajar sampai dia kuliah, kemudian ilmunya bermanfaat diajarkan, ya kita yang berinfak, bersedekah, anak itu akan dapat pahala terus walaupun kita sudah meninggal dunia gitu ya itu. Nah, gitu ya. Itu dapat juga insya Allah. Ya. Cuma memang sedekah jariah atau wakaf, bahasanya dulu memang seringkali ulama mengatakan orang mau meninggal dunia baru dia menulis wakaf, menulis nanti kalau bapak meninggal
ini wakafin, ini jadikan madrasah, ini jadikan pemakaman, biasanya begitu ya itu. Tapi ketika hidup masih digunakan. Nah, itu juga baik insya Allah ya, daripada tidak sama sekali begitu ya itu. Tetapi tentu ibadah yang terbaik adalah dia bisa berwakaf ketika dia masih sehat, ketika dia masih kuat, ketika dia masih membutuhkan begitu ya. Kemudian dia berikan itu untuk di Allah biasa, itu pahalanya. Kemudian ada pernyataan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, terkait dengan dasar hukum wakaf adalah ketika dalam perang Khaybar kalau tidak salah Rasul menyampaikan in syi'ta habasta aslah wa tasaddaq biha. Jika engkau mau engkau tahan hartanya dan engkau bersedekahkan hasilnya. Jadi inilah wakaf yang dalil yang menjadi tarif ya pengertian wakaf. Jadi pokoknya ditahan sedangkan manfaatnya buahnya itu disedekahkan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa begitu ya. Selama pohon itu produktif maka akan semakin banyak orang yang terpenuhi kolamnya kan tetap ya, tetapi ikannya silahkan diambil siapa yang berhak, siapa yang butuh, siapa yang mau gitu ya itu. Walaupun terkadang di kita suka aneh kalau di Indonesia ini ya, terkadang kalau ada yang bikin itu orang ambil semuanya nggak mikirin yang lain gitu ya. Padahal sebenarnya luar biasa sekali kalau begitu ya, orang punya buah mah nggak silahkan yang butuh ngambil gitu. Tapi yang tidak butuh jangan, ataupun yang butuh pun dia mikirin yang lain begitu ya, berpikir bahwa ini juga saudara-saudara yang lainnya juga butuh, dia mengambil hanya sesuai kebutuhannya. Hanya terkadang memang Ustadz kadang suka bersedih ya gitu, kalau melihat ada pembagian apa gitu tiba-tiba orang langsung ngurut gitu ya, orang ngumpul kemudian orang berebut begitu kan, ini aduh kadang sedih begitu ya itu, kenapa nggak mikirin yang lain gitu ya itu, nggak mikirin. Dan ini juga mungkin panitia juga harus melihat begitu aspek psikologi ya di kita begitu ya itu, kadang takut kehabisan dan sebagainya, harusnya diatur sedemikian rupa begitu ya itu. Makanya kalau sekarang banyak tanah-tanah wakaf gitu ya, kemudian itu tanah wakafnya produktif ya, menghasilkan, nanti hasilnya bisa digunakan untuk banyak hal, wah akan sangat luar biasa ya begitu. Misalkan masjid, alhamdulillah lah kalau untuk bicara masjid di kita di Indonesia, terutama untuk di daerah-daerah di Jawa ya, untuk daerah Jawa cenderung sudah sangat luar biasa begitu ya, walaupun ada beberapa titik yang memang perlu kita perhatikan juga. Tapi yang belum adalah bagaimana wakaf-wakaf itu menjadi wakaf-wakaf yang produktif ya, kayak ruko, kemudian wakaf jongkok mungkin di pasar gitu ya, sehingga nanti dibangunnya pertokoan wakaf gitu ya. Sebagaimana di Darut Tauhid kan itu ada ruko-ruko itu dari wakaf gitu ya. Kemudian mungkin kedepannya ada rumah sakit dibangun dari wakaf gitu ya, walaupun sekarang sudah ada alhamdulillah ya begitu, inisiasinya sudah mulai begitu, sehingga nanti sekolah tidak mahal, rumah sakit juga tidak mahal, ya kesehatan murah, pendidikan murah, harga-harga murah. Kenapa? Karena memang itu infrastrukturnya dibangun dari dana wakaf gitu ya, bersumber dari wakaf, sehingga betul-betul akan sangat bermanfaat ya, dirasakan kemanfaatannya untuk orang banyak begitu ya itu. Bapak Ibu semuanya, di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa wakaf itu tidak harus benda tidak bergerak ya, tanah bergerak. Makanya tadi Ustaz katakan yang panjang usia penggunaannya, para ulama mengatakan begitu. Bukan berarti akan ada selamanya sebenarnya ya gitu ya. Karena bisa saja bahkan tanah sekalipun diwakafin itu kan bisa saja ada endingnya ya, ada habisnya begitu ya. Seperti kalau terjadi pergerakan tanah atau terjadi, mohon maaf sekarang tiba-tiba tanahnya longsor dan lain sebagainya gitu. Nabi SAW bersabda, waktu itu kalau tidak salah ada seorang sahabat diperintahkan, Umar kalau nggak salah, diperintahkan untuk memungut zakat. Ya. Salah satu dari Khalid. Tiba-tiba Khalid menolak untuk bayar zakat. Nah, kalau tidak salah, kenapa Umar menganggap Khalid harus bayar zakat? Kenapa? Karena beliau itu banyak koleksi pedang, koleksi baju jiraknya, kemudian tombak, panah gitu. Mungkin bisa saja berbisnis, mungkin begitu. Jadi dari pengamatannya begitu, dari ambil zakatnya begitu. Tapi kata Rasul apa? Amma Khalid, pokoknya dia bahasa adra'ahu fi sabilillah. Adapun Khalid, ia telah mewakafkan baju-baju perangnya di jalan Allah. Ya, jadi ini
benda yang bergerak ya, karena pakaian kan bisa dipakai kemana-mana kan gitu ya itu. Nah itu diperbolehkan ya. Kalau zaman sekarang berarti mewakafkan kendaraan, mewakafkan motor, sepeda begitu ya, untuk kemaslahatan umat begitu ya. Luar biasa ya begitu. Dan itu memang dicontohkan ya begitu. Umar kalau nggak salah menulis di kudanya tuh hada mahbus fi sabilillah ya. Ini adalah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kudanya stempelnya begitu ya itu. Baik. Bapak Ibu semuanya, kita akan lihat bagaimana contoh wakaf di zaman Rasulullah SAW, sehingga kita melihat dan termotivasi untuk bisa melakukannya ya begitu. Yang pertama pembangunan masjid tentu ya, sebagaimana Nabi sampaikan kepada Bani Najjar, ya Bani Najjar, taminuni bihaitikum hada, qalu la wallahi la natlabu thamanahu illa Allah. Wahai Bani Najjar, jualah kebun ini kepadaku, kata Rasulullah. Lalu Bani Najjar mengatakan, tidak kujual, tidak kami jual ya Rasulullah, demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah. Jadi masjid ya, yang pertama Masjid Nabawi dibangun dari tanah wakaf gitu ya. Wakafnya Abu Bakar, Rasul, dan juga dari Bani Najjar ya gitu. Kemudian di zaman Rasulullah kita juga mendengar kisah tentang man hafara bi'ra rumata falahul jannah, ya barang siapa yang menggali sumur rumah maka baginya adalah surga. Qala hafartuha, maka aku menggali sumur itu. Kalau nggak salah waktu itu karena sangat membutuhkan ya air begitu ya. Itu. Zaman sekarang juga kayak water well gitu Bapak Ibu semuanya ya, di daerah-daerah yang minus ya, begitu daerah yang kering begitu ya, daerah Jogja Selatan begitu ya, kemudian mungkin daerah NTT begitu ya di Indonesia atau di Indonesia bagian timur ya. Itu akan sangat-sangat besar pahalanya ya begitu ya, ketika dibangunkan water well kemudian airnya itu digunakan untuk masjid, digunakan untuk masyarakat mandi, kemudian juga untuk masak dan sebagainya, tentu pahalanya sangat luar biasa. Dan itu sama di zaman Rasulullah ketika Umar Utsman ya, sampai sekarang masih ada ya BR Utsman begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kendaraan dan sarana ya. Nah, maka Rasul menyampaikan manih tabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi, barang siapa yang menahan seekor kuda untuk berperang fi sabilillah di jalan Allah ya, wa tasdiqan ya bi wa'dihi, dan benar penuh iman dan keyakinan ya, fa inna syi'atahu wariyatahu wa warathahu wa bawlahu fi mizani yaumil qiyamati, maka kenyang dan tidak kenyang dan hausnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya menjadi kebaikan-kebaikan yang diletakkan dalam timbangan amalnya pada hari kiamat. Dulu ketika para sahabat berperang Bapak Ibu semuanya, itu kan dia punya kuda, berangkat dengan kudanya, dan tidak ada jaminan bahwa kudanya akan dibayar ketika mati. Jadi diwakafkan begitu ya, gitu diwakafkan. Ya, kalau hidup berarti ya digunakan terus untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi wakafnya adalah muaqqat gitu ya, pas perang gitu ya. Nah, setelah itu dipakai untuk pribadi nggak jadi masalah begitu ya itu. Nah, itu wakafnya muaqqat menurut para ulama begitu yang demikian. Tapi secara umum itu adalah bagaimana para sahabat zaman dulu mewakafkan ya kendaraan dan sarana prasarana begitu ya. Zaman sekarang juga sama begitu ya, sarana prasarana pendidikan, dakwah begitu ya. Zaman sekarang kan masjid-masjid terkadang butuh sound system yang bagus ya begitu, butuh mungkin peralatan untuk zaman sekarang kan harus up to date dengan teknologi begitu ya, butuh kamera, butuh laptop dan sebagainya begitu ya, yang digunakan nanti untuk sarana dakwah begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa begitu ya. Akan kebagian pahalanya begitu ya. Ya, kebagian pahalanya. Baik. Kemudian juga masih banyak sebenarnya di zaman para salafus saleh ya, para khalifah Rasyidin di zaman Daulah Abbasiyah dan Umayyah, kita bisa melihat bagaimana wakaf itu berkembang luar biasa. Masjid dibangun dari wakaf, kemudian asrama dibangun dari wakaf, kemudian makanannya itu bersumber dari wakaf. Jadi semuanya untuk kemajuan Islam gitu. Makanya tidak heran ya kalau kita melihat bagaimana kemajuan Islam itu selalu berbanding lurus dengan tingkat kepedulian ya umatnya, termasuk di dalamnya adalah wakaf yang dilakukan oleh para agniya dan juga para pemimpinnya begitu ya itu. Makanya sering-sering disampaikan ada seorang khalifah yang mewakafkan masjid, kemudian mewakafkan perpustakaan begitu, mewakafkan tempat tidur, dan juga dia mengirim makanan untuk mereka yang belajar di masjid begitu ya itu.
Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin berwakaf, apa yang perlu kita ketahui? Apa syarat dan rukun wakaf ya? Yang pertama, rukun wakaf itu adalah yang berwakaf atau wakif. Kemudian benda yang diwakafkan itu disebutnya mauquf, ya. Orang yang menerima wakaf itu disebut dengan mauquf alaih, manfaatnya menerima manfaat ya, karena wujud bendanya kan tidak boleh dimiliki oleh individu ya itu. Kemudian ada lafadz atau istighah ya gitu ya, istighah ya. Jadi tidak harus berwakaf itu diserahkan kepada nazir ya. Cuma kalau sekarang memang aturannya kan itu aturan lebih simpel begitu ya, supaya lebih jelas gitu ya. Karena kalau kita melihat dalam sejarah gitu, tadi Khalid bin Walid kan mewakafkan pakaiannya, tapi tetap dipegang oleh beliau begitu kan. Jadi tidak masalah. Cuma supaya jelas ya statusnya zaman sekarang, jangan sampai dianggap bahwa udah diwakafin tapi misalkan diwariskan gitu kan, itu yang menjadi persoalannya, sehingga lebih baik wakaf zaman sekarang itu diserahkan kepada nadir yang akan mengelola wakaf begitu ya itu. Tapi syarat rukunnya ini itu ya. Kemudian berkait dengan syarat yang mewakafkan, pertama memiliki dan menguasai harta secara penuh. Tidak boleh ada hak orang lain di harta yang akan kita wakafkan ya. Kemudian berakal, tidak gila dan lemah akal begitu ya. Karena harus paham banget dengan perbuatan hukum, makanya tadi disebutkan dalam istilah aturan sekarang balik ya. Kemudian mampu bertindak secara hukum rasyid, memahami konsekuensi dari wakaf, artinya ada penyerahan harta yang dia miliki kepada orang yang kemanfaatannya harus dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang begitu ya. Itu syarat wakif atau yang mewakafkan. Kemudian yang kedua, syarat harta yang wakaf adalah pertama harus berupa barang yang berharga atau mutakawam ya, berharga ya. Nah, seringkali ini perlu diluruskan di kita. Terkadang di kita itu orang wakaf kalau tanahnya udah nggak bisa ditanami, posisinya juga tidak strategis kan gitu ya, dibangun susah, dijual susah, udah wakafin aja gitu. Nah tentu tidak sampai kepada ya tadi lantana lebih rohat tunfiqu mimma tuhibbun gitu. Jadi wakaf itu harus sesuatu yang bernilai. Mimma tuhibbun, bahkan nilainya itu paling besar, paling mahal ya begitu ya gitu. Kemudian diketahui kadarnya, ainul maklum. Harus batasan, kalau tanah batasnya jelas, kalau bendanya jelas gitu kan, itu yang diwakafkan gitu ya. Tidak boleh wakaf pokoknya adalah saya wakaf sawahnya mana pokoknya ada gitu ya, saya wakafkan sebagian, yang mana apa batasnya, pokoknya sebagian. Nah itu kan akan jadi masalah gitu, harus jelas ya gitu. Kemudian yang ketiga, pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan harta itu mesti berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta orang lain ya. Ini kaitannya dengan nomor tadi ya, berarti tanah. Jadi kalau tanah itu betul-betul milik dia, tidak tercampur dengan hak orang lain, ya tidak ada kepemilikan orang lain di harta tersebut, betul-betul 100% milik orang yang mewakafkan gitu ya. Yang keempat, tidak melebihi sepertiga harta ya gitu, kalau untuk kasus wasiat ya. Tapi kalau lagi hidup sebagian orang mengatakan ya terserah gitu kalau masih hidup ya begitu. Tapi kalau wasiat karena tentu ada ahli waris yang harus diberikan begitu ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi ketika ia hidup kemudian dia mewakafkan mungkin semua harta, tidak jadi masalah kalau dia masih bisa menjalani hidup dan tidak menjadi orang peminta-minta begitu ya itu. Baik. Kemudian syarat penerima wakaf ya. Dari segi klasifikasinya, orang yang menerima wakaf ini ada dua macam. Yang pertama adalah tentu muayyan, tadi yang kaitannya dengan wakaf jurri. Kemudian ghair muayyan atau wakaf khairi. Karena kalau wakaf khairi siapapun gitu ya, boleh menerima manfaat dari wakaf yang diserahkan oleh dirinya gitu ya itu. Kemudian ada syarat ikrar ya, ikrar wakaf ya, karena memang wakaf itu harus diikrarkan kan gitu ya. Ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan itu wakaf gitu. Jadi saya wakafkan di jalan Allah. Kalau sedekah kan konsepnya beda dengan wakaf. Kedua, ucapan itu dapat dirasakan segera, tanjiz, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Jadi kalau Bapak mewakafkannya nanti kalau Bapak sudah wafat, nah itu sebutnya sedekah jariyah, para ulama mengatakan begitu ya itu. Nah, itu mah wakafnya nanti ya, gitu. Harusnya langsung gitu ya. Saya wakafkan tanah ini, tanda tangan langsung begitu ya itu. Kemudian ucapannya itu harus bersifat pasti, jangan menggantung begitu ya. Jika, kalau, nah gitu boleh. Udah, jangan ya, harus jelas. Saya wakafkan kebun ini, titik gitu ya. Batasnya ini, luasnya sekian, saya wakafkan, ikrar wakaf, niatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Jadi tidak boleh ada syarat-syarat begitu ya. Kalau misalkan tidak dilakukan pembangunan madrasah, saya akan batalkan. Nah, nggak boleh begitu ya. Ini terkadang mohon maaf,
sekarang kan lagi tren ya rumah tahfiz begitu ya. Tiba-tiba orang ingin mewakafkan tanahnya untuk di rumah tahfiz. Padahal tidak semudah itu memang membangun rumah tahfiz itu ya begitu, karena banyak aspek yang harus disiapkan, gaji, kemudian sarana prasarana penunjang lainnya begitu kan itu. Terkadang orang mengatakan udah kalau tidak 1 tahun belum bisa juga saya batalkan wakafnya. Harusnya tidak demikian. Sudah niat karena Allah sudah. Mungkin nazirnya masih berpikir keras bagaimana untuk bisa membangunnya, kemudian memanfaatkan kan butuh waktu. Nah itu ya itu. Tapi insya Allah pahalanya tetap sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah ini wakaf berkelompok ya. Seringkali kan Ustadz wakaf Jamaah Rasul kan sendiri-sendiri. Kadang kita dapati kasus kalau orang Arab bangun masjid katanya bangunnya sendiri gitu ya. Emang demikian? Apakah tidak boleh kita wakaf rame-rame gitu bangun masjid? Sebenarnya boleh. Yang tadi hadis ya Bani Najjar, "Thaminu ni bihaitikum hada qaulula wallahi la natlubu thamanahu illa illallah." Pemilik kebun itu dari Bani Najjar. Itu Bani Najjar bukan 1-2 orang, banyakkan orang. Tapi mereka bersepakat untuk mewakafkan. Jadi berboleh aja begitu ya, wakaf rame-rame begitu ya. Tapi tentu tadi kaidah dasarnya adalah semakin besar, semakin bernilai, semakin banyak, maka itulah yang terbaik gitu Bapak Ibu semuanya ya. Tapi boleh aja kita keluarga besar gitu ya, wakaf gitu ya, adik kakak semuanya menyisihkan sebagian dari tanah yang diterima dari orang tua untuk diwakafkan sebagai amal soleh untuk orang tuanya, itu sesuatu yang luar biasa. Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya apa yang bisa kami lakukan untuk saya? Ketika ibu saya sudah meninggal dunia dulu, dia ingin berwakaf, kira-kira sampai tidak kalau saya melakukannya sekarang? Kata Rasulullah, sampai hari itu ya, kamu wakafkan saja begitu ya. Makanya akan sangat luar biasa, misalkan kalau anak-anaknya sudah mampu ya, anak-anaknya sudah mampu semuanya, sudah mapan lah hidupnya ya alhamdulillah. Tiba-tiba pada Allah orang tuanya meninggal dunia dan juga banyak warisannya, dan warisannya tanah gitu ya itu. Nah, alangkah luhurnya ya anak-anaknya jika bersepakat yang mengatakan sudah kan Bapak itu mencari ini untuk kita sudah alhamdulillah gitu, dan mudah-mudahan Bapak kita, orang tua kita dapat pahala dari apa yang dia usahakan gitu ya, mereka usahakan, maka udah kita sepakat aja tanahnya kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Walaupun orang tuanya mungkin tidak mengatakan untuk wakaf, tapi anak-anaknya mengatakan sudah saya wakaf atas nama orang tua, dan itu akan sampai kepada orang tua sebagai amal soleh yang pahalanya mengalir abadi. Begitu ya, begitu. Terakhir Bapak Ibu semuanya, mengubah dan menjual harta wakaf boleh tidak sih begitu, yaitu memang tadi kan wakaf itu harus tetap ada sebenarnya ya. Di kita di Indonesia undang-undang mengatakan bahwa yang boleh merubah kalau sudah jadi akta wakaf gitu ya, itu hanya pemerintah ya, ketika ada kebutuhan ya itu bisa. Tapi di luar itu tidak boleh, karena sudah wakaf itu sudah mati, berhenti, tidak bisa diperjualbelikan, sudah tidak apa-apa gitu ya. Tapi persoalannya misalkan kalau wakafnya adalah benda ya, mobil ya, motor gitu. Apakah Ustaz kalau ada orang wakaf motor sampai rusak begitu kan itu? Terus gimana tuh nanti kalau sudah rusak rongsokannya? Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya bisa saja ya, Ustaz lebih sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa boleh ya, dengan waris itu pertama karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan meneruskan kan, betul tidak ya? Misalkan kalau misalkan tidak mungkin lagi untuk diteruskan ya, misalkan kalau kendaraannya sudah rusak, ya udah jual, kemudian jadikanlah mungkin DP untuk kendaraan yang baru ya, wakaf juga kita himpun boleh begitu ya. Kalau karena ada kondisi yang lebih membutuhkan dalam prioritas, boleh saja misalkan mungkin kalau tanahnya tapi belum status wakaf ya, baru ikrar wakaf, kemudian mungkin Nazir mengatakan kepada yang memberikan wakaf, boleh tidak tanahnya dijual, kemudian kita bangun sekolah, bangun madrasah, atau bangun sesuatu yang bermanfaat sehingga pahalanya ngalir. Tentu di situ adalah prioritas yang paling penting. Gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa Ustadz sampaikan berkait dengan keistimewaan dan keutamaan wakaf. Mudah-mudahan walaupun ini baru sebagian lah ya, tapi memberikan gambaran ya bagaimana luar biasa ibadah ini, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan pahalanya mengalir abadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki sehingga kita bisa menunaikan ibadah yang luar biasa ini. Saya kira demikian, mungkin monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung lewat chat atau bisa langsung mengajukan pertanyaan ya Pak Ustadz. Ya.
Ada pertanyaan bukannya di chat ya. Oh iya. Eh, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Ya. Kalau tadi kan mengenai wakaf kendaraan yang rusak itu boleh dijual ya. Ya. Kemudian dialihkan ke prioritas yang lain. Nah, bagaimana kalau misalkan wakafnya itu, jadi seseorang yang sudah meninggal mewakafkan hartanya, kemudian tanahnya itu untuk dibangun sebuah masjid. Nah, tapi dengan suatu keadaan misalkan ahli warisnya itu mengganti tanah wakafnya itu dengan tanah yang lain, tapi untuk pemanfaatannya tetap sama gitu, dibangun masjid, apakah boleh seperti itu atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Ya, kalau memang tadi kan kalau lihat pendapat Ibnu Taimiyah, kalau memang ada kebutuhan yang lebih ya, ada kebutuhan yang lebih, ada sesuatu yang harus diprioritaskan, ya tidak jadi masalah gitu ya. Tapi dengan catatan kalau di kita selama belum di akte wakaf, kalau sudah akte wakaf sudah tidak bisa gitu ya. Tapi kalau masih baru ikrar, sertifikatnya masih atas nama muwakil, belum dirubah menjadi akte wakaf gitu ya, masih bisa sebenarnya ya. Kalau posisi itu tergantung lah ya, tergantung mana yang prioritas yang lebih bermanfaat begitu ya itu. Nah kalau misalkan mau menggeser lain sebagainya, nah kalau untuk besar geser itu harus melihat nilainya harus tentu lebih besar untuk wakaf, jangan untuk misalkan tanah wakaf itu harus diganti dengan lebih besar gitu ya dari sisi nilainya supaya kemanfaatnya jauh lebih banyak begitu ya. Jangan jadi mengecil begitu kan, itu kalau besar menggeser gitu ya. Tapi kalau misalkan memanfaatkan dengan cara dijual kemudian dibangun gedung gitu kata Ustaz tadi, madrasah ya, madrasah butuh bangunan dan tidak ada orang yang mau membangun dan gitu. Kebetulan ada tanah wakaf yang tidak terkelola gitu, dan kalau ini dijual kemudian dibangunan insya Allah akan bermanfaat ya. Di situ skala prioritas ya, skala prioritas membutuhkan itu ya. Kalau mendapat Ibnu Taimiyah ya tidak jadi masalah begitu ya, tidak jadi masalah selama tadi belum berwujud akta wakaf di tanahnya gitu. Kalau sudah akta wakaf sebenarnya tidak bisa lagi Bu, begitu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya lagi Pak Ustadz, ada yang masuk ke chat ya. Jazakallah Ustadz ingin bertanya bagaimana dengan wakaf uang, lalu apakah ada akad dengan lembaga tertentu untuk mewakafkan gedung untuk pendidikan dan semisalnya, atau langsung saja bangun tempat pendidikan dan semisalnya? Ya, agak mirip dengan tadi ya itu ya. Jadi memang untuk pengadaan alat belajar ya Bang. Nah kalau alat belajar sih sebenarnya ini agak umum ya, alat belajar itu ya kalau menurut Ustaz. Tapi kalau untuk gedung memungkinkan ya. Tapi untuk alat belajar yang sifatnya dikit dan itu untuk anak-anak, baiknya itu dari infak saja, tidak harus menjual tanah yang tadi gitu ya. Tapi kalau untuk bangunan karena biayanya besar juga kan gitu, ya di situ tidak jadi masalah ketika memang dibutuhkan gedung tersebut begitu ya untuk untuk pendidikan anak-anak begitu ya itu. Jadi memang itu sudah upaya terakhir lah kalau menurut saya, upaya terakhir. Tidak ada lagi dana yang untuk membangun itu kecuali harus menjual sebagian tanah yang diwakafkan dan qadarullah masih berbentuk aktanya masih akta pemilik begitu ya, belum dipindahkan menjadi akta wakaf, yaitu ya mana yang skala prioritas lah di situ lah Ustaz lihatnya ya begitu ya gitu. Tetapi kalau misalkan masih ada sumber-sumber dana yang lain, maka harus memanfaatkan itu menurut saya. Jadi tidak juga harus menggampangkan merubah itu ya, tapi juga tidak mempersulit ketika memang itu bukan prioritas, ada prioritas di situ dan tidak ada jalan keluar kecuali harus menjual sebagian tanah wakaf untuk kebutuhan yang lebih prioritas lagi, lebih penting lagi begitu ya itu. Nah, sekarang mohon maaf tanah kosong ya begitu, tanpa misalkan tanpa ada bangunan kemudian belum tidak termanfaatkan begitu kan, itu juga jadi mubazir begitu ya itu. Maka nanti biasa bisa konsultasi ya
dengan KUA ya begitu untuk bagaimana lebih baiknya begitu. Dan sekarang BWI ya, ada BWI jadi bisa konsultasi berkait dengan hal demikian gitu ya. Itu Bu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaannya, mohon maaf. Kebaca Ustaz baca aja lah ya. Yang nomor ya, dari siapa Pak Ustaz? dari Bu Sarah. Oh iya. Oh yang tadi ya. Wakaf uang. Ya. Baik, wakaf uang ya Bu ya. Wakaf uang memang panjang kajiannya. Wakaf uang itu memang merupakan istihad ulama kontemporer, di mana uang tersebut kan zaman sekarang uang bisa tetap dijaga nilainya begitu ya. Beda dengan zaman dahulu begitu ya. Kalau zaman sekarang kan ada lembaga penjaminan begitu ya itu. Jadi secara ini tidak mungkin hilang uangnya begitu ya itu. Makanya para ulama melihat bahwa karena uang sekarang sudah ada penjaminan maka diperbolehkan wakaf dengan uang dalam pengertian karena gini, ada wakaf dengan uang, ada wakaf uang, beda. Kalau wakaf dengan uang Bapak Ibu semuanya, kayak memohon masjid kita menyerahkan uang untuk beli semen itu wakaf dengan uang. Kalau wakaf uang adalah kita menyerahkan uang dan uang itu nanti berwujud uang dan uang itu digunakan untuk permodalan, misalkan membeli portofolio keuangan syariah, saham, sukuk dan sebagainya. Dan nanti bagi hasil atau dividen ataupun apa istilahnya revenue yang didapat dari sukuk kemudian dari saham atau mungkin dari apa akan kerjasama misalkan begitu yang dikelola oleh satu lembaga nadhir gitu, nanti keuntungannya itu dibagikan kepada mauquf alaih begitu ya itu. Jadi tidak berubah menjadi bentuk bangunan gitu. Jadi kalau berubah jadi bentuk bangunan itu wakaf dengan uang gitu ya gitu. Masjid butuh semen kan tidak jarang donatur bawa semen langsung kan itu kita nyerahkan uangnya itu wakaf dengan uang. Nah kalau wakaf uang adalah tadi gitu ya. Nah apakah ada akad dengan lembaga tertentu untuk mewakafkan gedung untuk pendidikan dan semisalnya atau langsung saja bangun termasuk pendidikan dan semisalnya? Ya ada juga sebenarnya ya lembaga-lembaga yang memberikan itu gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau nggak salah Ashifa Al-Khairiyah itu memberikan bangunan untuk tahfidz, rumah tahfidz. Beberapa juga dari Timur Tengah juga memberikan bangunan untuk pendidikan gitu ya, ada ya, ada lembaga-lembaga di Indonesia. BPKH kalau tidak salah, BPKH itu juga termasuk kerjasama dengan Darut Tauhid, itu bekerja sama untuk membangun beberapa gedung sekolah dan juga wakaf untuk pengadaan apa ya water well, kemudian juga kalau nggak salah kendaraan ya untuk kemaslahatan bermanfaat untuk umat kalau tidak salah. Ada ya begitu. Begitu, Bu. Ya, silakan kepada para jamaah yang lainnya, barangkali ada pertanyaan lagi. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan Ya. lagi Pak Ustadz. Ya, baik. Kalau tidak ada, Ustadz ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan, kebetulan juga Ustadz harus masuk, ada rapat di tempat yang lain, Bu. Ini di Zoom yang lain. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bukan saja ilmu yang pengetahuan, tapi mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk minimal berazam dulu, kita bisa berwakaf, ya. Kalaupun tidak besar, kita mulai dari yang sedikit, mulai dari yang kecil. Dan mudah-mudahan dengan demikian itu akan menjadi amalan yang makbul insya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pahalanya akan terus mengalir abadi untuk kita semuanya insya Allah. Dan mudah-mudahan juga Murabit nanti ke depannya bisa memiliki gedung dakwah sendiri mungkin ya begitu ke depan punya wakaf begitu ya. Gitu pengadaan wakaf untuk khusus begitu ya untuk kelembagaan begitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal lagi dalam menebarkan dakwah di umat insya Allah. Sekian demikian, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin lab ya, mohon maaf Ibu-Ibu Bapak. Hatur nuhun Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini sudah selesai dilaksanakan.
bagi yang barusan mendapatkan door prize pertanyaan atas nama Ibu Sarah Fauzia, silakan kami tunggu ya chat nomor WA-nya ke chat admin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini telah selesai dilaksanakan. Kepada para jamaah yang tidak mengikuti dari awal, silakan bisa ditonton kajian hari ini langsung ya di YouTube. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami yaitu Kajian Murabit. Atau para jamaah juga bisa melihat jadwal kajian berikutnya di Instagram Murabit. Ya, terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada semuanya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.